tadi sudah sampaikan ya bagaimana arahan Bapak Presiden. Saya tidak akan eksplor lebih jauh. Kemudian di slide berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini saya kira ini kita baru bicara di dalam pilar aparatur sipil negara ya. Masih ada 2 pilar lain yang sebetulnya juga menjadi penopang dari kualitas pelayanan publik kita ya. Dan kita perlu balancing ini ya, balancing antara bagaimana penataan ASN ya dengan JAJF ya, atau dengan penghapusan non ASN ya, tetapi kita juga perlu memikirkan bagaimana otak-atik di salah satu pilarnya juga nanti akan mempengaruhi di pilar berikutnya ya, baik di kelembagaan maupun di dalam akuntabilitas. Ini saya kira juga menjadi salah satu PR kami ya, atau PR kita semua ya di dalam pelaksanaan RPJM ini. Nah, berikutnya ini saya kira tadi sudah sering disinggung oleh teman-teman Kempan RB ya. Saya kira sudah ada progres bagaimana untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian juga untuk penghapusan tenaga ASN ya, ini juga non ASN ya, ini juga saya kira sudah disinggung tadi, dan alhamdulillah kita juga mendapatkan beberapa opsi. Nah, tapi ini perlu dikaji lebih lanjut ya, bagaimana apakah nanti penghapusan non ASN ini juga akan mengikuti 3 opsi yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Kemenpan RB. Nah, di slide berikutnya ya, kami coba melihat juga bagaimana perkembangan ini. Saya kira teman-teman di Kemenpan maupun di BKN sudah memberikan data yang lebih clear ya. Terima kasih, kami nanti akan jadikan masukan juga dalam perumusan RPJM kami. Nah, kemudian juga di slide berikutnya kami mencoba memotret juga bagaimana non ASN ya. Saya kira juga tadi inline juga dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di BKN ya. Ini nanti kita menjadi catatan kami ya. Kebetulan tadi datanya lebih komplit ya, sehingga nanti kami akan ambil. Kemudian, nah ini yang akan beberapa hal yang perlu kita menjadi catatan ya untuk rekomendasi. Pertama, Bapak Ibu sekalian ya, penyederhanaan birokrasi ini mestinya bisa menjawab bahwa dengan struktur organisasi yang lebih lean dan agile ini juga memberikan impact pada pengambilan keputusan yang lebih cepat ya, cara kerja yang kolaboratif ya maupun yang kooperatif ya. Nah, ini apakah memang sudah demikian? Ini yang perlu kita nanti tentu saja dari Pak Saiful dan Pak Deputi 7 akan gunanya inilah rapat evaluasi ini ya. Jadi apakah itu sudah menjawab ya bahwa struktur yang ramping dan ini itu memberikan impact terhadap pengambilan keputusan ya. Lebih jauh lagi nanti diangkat bagaimana impactnya secara nasional ya kan. Apakah ini memberikan mendeliver growth yang lebih baik ya. Kita tahu bahwa selama ini kita terperangkap di pertumbuhan sekitar 4,5–5% ya gitu. Ini agak berat bagi kita untuk keluar dari middle income trap. Kami juga ingin menyampaikan bagaimana mestinya pemenuhan kebutuhan tenaga ASN yang melalui skema P3K ini yang saya kira juga ini tadi sebenarnya memang sudah ada beberapa Permenpan yang mengatur itu, tetapi kita juga harus melihat bagaimana nanti dengan misalnya opsi tidak diangkat sepenuhnya misalnya ya, apakah ini juga akan nanti menjadikan organisasi ya ini akan lebih non achievable ya. Jadi ini yang saya kira perlu kita lihat juga. Nah, kemudian pemenuhan kebutuhan tenaga ASN ya di slide 16 ya. Ini juga perlu melihat bagaimana afirmasi kebijakan rekrutmen PPK agar memprioritaskan pemenuhan formasi dari internal instansi. Ini juga saya kira kita perlu balancing lah ya terkait dengan ini ya. Ini yang saya kira juga nanti secara teknis ini perlu kita konsultasikan juga dengan teman-teman Kemenpan ya, bagaimana mengadres isu ini ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, baik online maupun offline, ini ada pertanyaan. Yang pertama kebanyakannya saran. Yang saran-saran terkait dengan masalah batas waktu honorer, terkait juga dengan harapan-harapan segera supaya diputuskan, ada kepastian. Yang kedua juga saran supaya nasibnya juga dipertimbangkan karena masalah ekonomi, masalah lagi apa dan seterusnya ya. Kebanyakan ini saran, nanti akan dikomentari. Cuman ada yang satu teknis yang saya rasa penting untuk dijawab oleh teman-teman Menpan. Terkait dengan masalah statusnya honorer sekarang itu, kalau dengan melihat Permenpan B1511 itu kan PPK dilarang untuk mengangkat honorer. Nah sementara biasanya honorer itu pengangkatannya regulernya setahun sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah nanti per Januari itu PPK itu bisa mengangkat kembali nggak yang tahun 2022 ini? Nah pengguna anggaran ya Pak, ya pengguna anggaran, oke lah. Yang honorer itu macam-macam tuh yang angkat, yang larangannya PPK kan nggak boleh ngangkat Pak, tetapi yang tanda tangani macam-macam Pak. Di kami sendiri yang ngangkatnya PPK dalam arti pejabat pembuat komitmen. Kalau pusat pejabat pembuat komitmen Pak. Kalau daerah pejabat pembina kepegawaian, beda kan? Beda-beda nih. Nah ini mohon nanti Mbak Mita, kalaupun juga bisa menjelaskan itu, apakah kira-kira nanti pada Januari awal ini masih boleh tidak nih gitu, karena kan mereka operasionalnya sampai 23 November ya kan, atau penafsirannya full betul-betul tidak boleh lagi, berarti itu udah full betul-betul harus di lay off kan, atau penafsirannya yang surat Menpan RB itu oh itu boleh dalam tanda petik masih boleh sampai 23 November 2023. Nah 28 November 2023. Monggo silakan. Itu dulu mungkin yang kalau bisa dijawab dulu. Ya, betul kan Pak ya? Ya, siap, betul Pak. Terima kasih atas masukannya begitu ya. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu ini tampaknya nggak sabar nih menunggu keputusan pemerintah ya, tidak hanya Menpan begitu ya, sebetulnya kan ada BKN dan lain sebagainya begitu. Nah, terkait pertanyaan utamanya begitu ya. Apakah masih diperbolehkan atau tidak gitu ya Bu, Bapak Ibu, sesuai dengan PP 49 tahun 2018 di pasal 99 itu disampaikan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non PNS ya di sini yang bertugas pada instansi pemerintah itu masih tetap dapat melaksanakan tugas paling lama 5 tahun begitu ya. Jadi memang masih memungkinkan sampai dengan 5 tahun dari PP-nya diundangkan gitu ya. Ya begitu. Tapi begini, semoga jadi intinya saat ini kan masih dipertimbangkan ya Pak, berbagai masukan dan input dan kebijakannya sedang dalam pembahasan begitu. Tetapi sampai sejauh ini kebijakan yang akan dilaksanakan tentu saja masih merujuk pada pasal tersebut gitu ya. Nah mungkin langkah pendeknya gitu dalam jangka waktu dekatnya begitu ya Bapak Ibu, terkait dengan tenaga non ASN ini, kalau kita sedikit mundur, sedikit teknis ke belakang gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan pemetaan kembali. Artinya pemetaan kembali itu tidak hanya terhadap non ASN tapi terhadap kebutuhannya gitu ya. Jadi seperti apa sih kebutuhan realnya? Tadi dari Tangsel atau Tangerang atau Bekasi saya lupa, itu 23.000 ya Tangsel ya, ABK-nya 23.000 tetapi ASN-nya ada 4.800. Nah, mohon Bapak dan Ibu untuk kembali melakukan perhitungan ABK-nya, anjap ABK-nya dihitung kembali. Apakah betul gitu ya secara ABK-nya 23.000 gitu ya. Bu Eva sebentar. Itu kami ingin memastikan sekali lagi. Operator coba tampilkan PP 48 2019 pasal 2018 pasal 96 dan 99 dibuka ya. Jadi biar nanti clear dan firm Bapak Ibu sekalian. Ini kan narasumber menyampaikan bahwa itu boleh ya.
nanti tampilkan juga surat Menpan RB B1511. Jadi nanti ini harus hati-hati menjawab karena ini akan dijadikan sebagai patokan nanti tahun 2023. Jangan sampai nanti merujuk tuh yang sudah diadakan oleh Menko Polhukam narasumber ini gitu kan. Nanti tiba-tiba itu berbeda pendapat. Nah, biar kita clearkan. Kalau misalkan tidak clear, kami mohon izin nanti Pak Deputi apakah melalui Pak Menko nanti suratkan aja Pak hasil kesepakatan ini. Kalau misalkan tidak clear agar tertulis kita sesuai dengan hasil rapat ini nanti biar sampaikan ke Menpan RB. Jadi saya ingin mengangkat dulu. Jadi supaya tidak ragu-ragu. Coba operator di ini ditampilkan di layar. Karena ini jadi ketika kami audiensi ini yang selalu ditanyakan kami juga nggak bisa jawab Pak. Nah mumpung ini semuanya hadir nanti biar kita cermati masing-masing aturannya dengan suratnya. Coba kita lihat. Pasal 96 nomor 1 PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non PPK untuk mengisi jabatan ASN. Berarti ini secara umum melarang kan, tidak boleh mengangkat lagi. Pasal 99-nya, pasal 99, pada saat peraturan mulai berlaku terus, nah tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Ini bisa ada dua penafsiran kan? Coba bisa sekarang buka lagi yang surat Menpan RB, ya. Pasal 99 ini menyebutkan tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Tetapi di pasal 96 ayat 1 tadi PPK dilarang mengangkat. Ada konsekuensinya kan Pak? Konsekuensi honorer itu diangkatnya itu masalahnya adalah per tahun. Nah itu kan. Sekarang pertanyaannya apakah ngacu ke pasal 99 itu ketika diangkat misal tahun 2018 sudah diangkat itu otomatis berlakunya 5 tahun kan enggak? Setahun-setahun ya kan? Aturannya setahun-setahun gitu loh. Nah bisa diberhentikan, bisa lanjut, betul kan Pak? Nah sekarang jangan ditafsirkan 5 tahun itu apakah boleh ngangkat lagi nggak nih tahun 2023, itu masalah utamanya. Kecuali kalau di SK-nya ngangkatnya 5 tahun 2018 itu clear, nggak ada masalah, nggak ada penafsiran. Tetapi kalau ini masih belum clear Pak. Nah di Permenpan RB ini larangannya keras Pak. Larangannya itu bahkan kalau mengangkat lagi itu akan kenakan sanksi. Oke, jadi kalau sebetulnya ya, kalau kita lihat di PP-nya kan clear ya Pak ya, semenjak diundangkan 5 tahun itu tidak bisa, 5 tahun masih bisa gitu ya. Tapi 5 tahun itu sebetulnya kan tadi saya bilang secara pendataan justru banyak pengangkatan itu setelah 2018 ya kan, setelah PP berlangsung gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara pelanggaran ya banyak yang melanggar gitu. Justru itu kita buat surat ini 1511 supaya tidak ada pengangkatan lagi gitu. Berarti di layoff semua Januari itu, nggak boleh ada lagi? Iya nggak bisa. Kelihatannya nggak jelas Pak. Nah nanti baik kalau gitu kita ambil kesimpulan bahwa ini juga kita harus hati-hati ya. Ini pasti akan membuat heboh nasional kalau seandainya dijawabnya nanti Januari 2023 tidak boleh sama sekali gitu mengangkat PPK lagi. Sorry, PPK tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ya kan? Honorer yang tahun 2022 mau dikemanakan gitu loh. Bapak Ibu sekalian yang tadi punya harapan-harapan kembali ke daerah malah jadi tambah ribut nanya. Jadi mohon izin Pak Deputi, mohon arahan apakah perlu kita soundingkan ke Pak Menko Pak untuk mengklirkan masalah ini Pak, karena ini efeknya kalau seandainya ini tidak jelas tadi apalagi disampaikan bahwa sesuai dengan surat ini tidak boleh ngangkat lagi, berarti tanggal 1 Januari layoff semua Pak, honorer itu Pak, se-Indonesia itu Pak. Wah itu gimana efeknya Pak? Mohon izin Pak Deputi aja. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin dari Kemenpan RB, apakah sudah ada formula tentang itu, keputusan dari para pimpinan di sana? Ya, kami sedang memformulasikan dengan BKN juga dan Kemendagri sih Pak, sebenarnya sudah beberapa kali rapat. Kira-kira kapan dikeluarkan? Seharusnya sih tahun ini Pak. Sebelum ya, kami targetnya memang sebelum Januari. Saran saya sebelum habis Desember ini karena ya, itu akan dipakai. Tanggal 31 itu hari Sabtu Pak. Iya. Iya, ada. Ya, sehingga saya tidak perlu lapor Pak Menko. Kalau saya lapor Pak Menko itu terkait itu akan diatasi oleh Kemenpan RB. iya. Kalau ada janji sebelum tanggal 31 bisa keluar, ya alhamdulillah saya nggak perlu ngobrol dengan Pak Menpan RB misalnya seperti itu.
Jadi akan ada janji akan dikeluarkan, nanti keputusannya seperti apa kita lihat. Tapi ini sekarang ditutup atau masih ada lagi? Yang lain-lain saran-saran Pak. Oke, sekalian aja saya sedikit simpulkan bahwa Bapak Ibu sekalian, kita semuanya harus sedikit berlapang dada dan juga melihat kesemuanya lah secara komprehensif tentang terkait problema ini. Tadi di awal pembukaan sudah saya sedikit sampaikan bahwa pada saat saya mendampingi Pak Menko menerima Menpan RP, ada pembicaraan dalam tanda kutip sangat rahasia, kemudian setelah itu nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah percayalah pada Bapak Presiden, nanti tidak akan mungkin membuat gaduh, membuat risau masyarakat Indonesia. Itu percaya pada itu. Jadi kalaupun dari Menpan RP sudah sering sosialisasi 3 opsi yang akan ditempuh. Ini terkait dengan honorer dulu ya. 3 opsi yang akan ditempuh itu saya mengharapkan pada teman-teman semuanya untuk menyiapkan ketiga-tiganya. Kalau kita sering menyampaikan adalah menggeladikan. Seandainya diambil opsi pertama, kira-kira apa dampaknya di daerah saya. Kalau opsi kedua, saya harus menyiapkan apa. Kalau opsi ketiga, saya harus apa yang saya lakukan. Itu tolong dilatihkan dulu atau dianalisa dulu, dirapatkan di tempat masing-masing supaya nanti tidak terdadak.